Hai, hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Singosari. Singosari merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Pulau Jawa. Kerajaan ini bercorak maritim. Kenapa sih bercorak maritim? Yuk kita lihat peta di bawah ini. Kerajaan Singosari berpusat di Malang, Jawa Timur. Disebut kerajaan maritim karena pada masanya kerajaan Singosari mempunyai angkatan laut yang sangat kuat. Angkatan laut ini mampu menyerang dan menyerbu beberapa daerah di sekitarnya. Ada di Sriwijaya, Tumasik atau Singapura yang terletak di Selat Malaka, sampai ke Pahang yang ada di Semenanjung Malaya atau sekarang disebut juga dengan negara Malaysia. Dan sampai ke daerah Gurun, yaitu suatu daerah di Kepulauan Maluku. Dari sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan Singosari membentang dari timur sampai ke barat. Bagaimana sejarah pendirian kerajaan Singosari? Yuk kita simak di bagian berikut. Singosari didirikan oleh seorang raja yang bernama Ken Arok. Nah, bagaimana sejarahnya? Kita lihat ya. Pada mulanya Ken Arok bekerja di kerajaan Tumapel dengan seorang raja yang bernama Tunggul Ametung. Kerajaan Tumapel ini merupakan kerajaan bawahan di bawah kerajaan Kediri yang saat itu diperintah oleh Raja Kertajaya. Ken Arok adalah seorang raja yang sangat sakti. Setelah dia mengalahkan Tunggul Ametung, akhirnya dia membawa Tumapel mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Nah, setelah mengalahkan Kertajaya, maka Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Singosari. Dari sini bisa kita lihat bahwa kerajaan Tumapel atau Singosari yang awalnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri, akhirnya malah mampu mengalahkan kerajaan Kediri. Dalam perjalanannya, kerajaan Singosari mempunyai banyak sekali intrik-intrik politik. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Raja pertama Singosari adalah Ken Arok. Pada awal pemerintahannya, Ken Arok mempunyai dua istri. Yang pertama adalah Ken Dedes, yang merupakan janda dari Tunggul Ametung, serta Ken Umang. Intrik politik ini dimulai saat Anusapati, yaitu seorang anak Ken Dedes, hasil pernikahan dari Tunggul Ametung, mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Arok. Mengetahui hal tersebut, maka Anusapati membalas dendam dan membunuh Ken Arok. Dengan ini Anusapati menjadi raja menggantikan Ken Arok. Setelah Anusapati menjadi raja Singosari, maka muncul namanya Panji Tohjoyo. Panji Tohjoyo ini adalah anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Nah, Panji Tohjoyo mengetahui bahwa ayah kandungnya, yaitu Ken Arok, dibunuh oleh Anusapati. Maka dia melancarkan balas dendam untuk membunuh Anusapati. Sehingga kekuasaan beralih ke Panji Tohjoyo. Intrik perebutan kekuasaan ini tidak berakhir sampai di situ saja. Kemudian muncul Ranggawuni. Ranggawuni adalah keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Akhirnya Ranggawuni membunuh Tohjoyo. Nah, dalam pemerintahan Ranggawuni ini, kerajaan Singosari mulai mengalami kestabilan politik. Ranggawuni memerintah cukup lama sampai digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Singosari mencapai kejayaan sewaktu diperintah oleh Raja Kertanegara. Sewaktu Singosari diperintah oleh Raden Kertanegara, ada sebuah kebijakan yang dinamakan Pamalayu Expedition atau Ekspedisi Pamalayu. Tujuan dari ekspedisi Pamalayu adalah untuk memperluas wilayah serta membendung invasi tentara Mongol dari utara. Baik anak-anak, pada abad ke-13, kerajaan Mongol mulai aktif menginvasi negara-negara sekitarnya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Timur Tengah, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Ekspedisi Pamalayu dilakukan secara besar-besaran. Raden Kertanegara banyak mengirimkan tentara Singosari ke berbagai penjuru, seperti ke Maluku, kemudian ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Semenanjung Malaya, bahkan sampai ke Champa. Ternyata
ekspedisi Melayu ada dampaknya loh. Dampak apa sih bagi Singosari? Baik, kita akan simak itu di minggu depan. Bagaimana kehidupan masyarakat Singosari? Yuk kita simak bersama. Dari segi ekonomi, masyarakat Singosari bekerja di bidang pertanian dan perdagangan. Lembah Sungai Berantas yang subur memungkinkan mereka untuk bertani. Selain itu, wilayah Singosari juga mempunyai berbagai macam pelabuhan. Ini membuat mereka mudah untuk melakukan perdagangan. Dari segi politik, banyak terjadi kekacauan karena perebutan kekuasaan. Hal ini dilakukan oleh para keturunan dari Ken Arok, baik dari Ken Dedes maupun dari Ken Umang. Sedangkan dari sisi keagamaan, masyarakat Singosari menganut agama Hindu dan agama Buddha.